Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita tetap berkumpul dan dapat bersua kembali dalam acara yang sangat spesial ini, dan tetap bersama dengan kami di channel Dr. Ari Tulung. Walaupun mati lampu, kami berdua masih tetap semangat untuk membuat konten demi memberikan edukasi kepada masyarakat. Sahabat yang budiman, kemana-mana lagi mati lampu. Kami sedang berada di ini salah satu warung Hati Kusel atau toko Hati Kusel, dan saat ini kolaka sedang padam. Mungkin ini sekolaka padam karena berhubung tenaga listrik mungkin kurang ya di kolaka ini, sehingga kami mendapatkan pemadaman listrik secara bergiliran. Dan kebetulan malam ini giliran kami untuk dipadamkan di daerah Undulako, khususnya di daerah Desa Undamenda atau BTN Transat atau perumahan Undamenda Permai. Sahabat yang budiman, kita tidak akan membahas masalah mati lampu itu karena bagi kami mati lampu itu sudah menjadi makanan kami sehari-hari ya. Kali ini kami kembali hadir untuk memberikan edukasi terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang marak-marak ini, yang akhir-akhir ini marak terjadi. Salah seorang subscriber bertanya kepada saya. Subscriber ini menanyakan fenomena yang terjadi di Indonesia pada beberapa bulan ini atau lebih 1 bulan ini ya, yaitu fenomena di mana terjadi banyak pemboikotan terhadap produk-produk jualan yang disinyalir merupakan produk dari Israel. Nah, pertanyaannya begini. Nah, bagaimana boikot produk terhadap suatu negara atau suatu pabrikan itu? Apakah itu sah atau tidak? Jadi intinya dia ingin mendapatkan jawaban apakah memboikot suatu produk itu dibolehkan atau tidak. Boleh. Sahabat yang budiman, boleh nak? Boleh ya? Oh, boleh kata anak saya, boleh. Jadi sahabat yang budiman, memang akhir-akhir ini ya tersebar di media sosial tentang kampanye untuk memboikot suatu produk, di mana produk itu adalah produk Israel. Jadi kampanye ini timbul dikarenakan adanya perang antara Israel dan Gaza, di mana kita ketahui bersama dari media-media, dari berita-berita internasional, kita ketahui bersama bahwa Israel Zionis atau Zionis Israel itu menyerang Gaza secara membabi buta, bahkan sudah melanggar hukum internasional, di mana hukum internasional itu sudah memberikan jaminan bahwa dalam perang itu tidak boleh menyerang sipil, tidak boleh membunuh sipil, ya, anak-anak dan perempuan, termasuk juga lembaga-lembaga kesehatan seperti rumah sakit. Tetapi akhir-akhir ini Israel itu bahkan menyerang rumah sakit maupun rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza. Dari informasi yang saya terima dalam siaran CNN Indonesia di YouTube-nya, bahwa malam Sabtu, malam Minggu yang lalu, ini baru-baru, sekarang kan hari Senin ya, pada malam Minggu yang lalu itu kurang lebih tanggal 20, sekarang tanggal 22 ya,
Jadi malam minggu itu kurang lebih hari Minggu 20 lah, tanggal 20. Kurang lebih tanggal 20 malam minggunya itu Israel kembali mengirimkan rudal kepada rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Ini bisa kita nonton informasinya ya, di-share oleh CNN Indonesia dalam channel YouTube-nya. Ya, nah peristiwa ini membuat sebenarnya geram dunia internasional, khususnya di Indonesia, di mana di Indonesia itu memang punya ikatan emosional dengan Palestina, ya. Nah, saking geramnya sehingga di Indonesia itu sepakat untuk melakukan ini, masyarakat Indonesia ya, sepakat untuk melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Israel. Jadi banyak, ini saya punya warung ini. Di sini masih ada produk Israel yang kami jual karena sudah terlanjur dibeli, sehingga kami jual aja apa adanya. Jadi insya Allah kalau habis tidak kami jual lagi karena kita mengikuti fatwa MUI. Jadi MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya membeli produk-produk Israel, di mana produk, kalau kita membeli produk itu dipakai untuk membeli senjata dan senjata itu digunakan untuk membunuh. Jadi secara syar'i, akidah syar'i hukumnya itu dilarang ya. Jadi siapa saja yang karena perbuatannya itu memberikan kesempatan atau kemampuan kepada seseorang untuk membunuh itu dilarang ya. Termasuk kita ini kalau beli produk-produk Israel itu hasilnya uangnya masuk ke Israel dan uangnya itu digunakan untuk membeli senjata, di mana senjata itu digunakan untuk melawan atau membumi-hanguskan Gaza atau Palestina. Di mana dalam hukum internasional sendiri itu tidak boleh suatu negara melakukan genosida. Ini sudah kesan genosida karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ke Gaza itu membabi buta. Ya, siang malam kalau kita nonton di YouTube, kita lihat di media-media sosial, itu membabi buta. Bahkan anak-anak pun korban ya, bukan lagi tentara jadi korban, tapi anak ya, anak yang notabene adalah sipil, belum tahu apa-apa juga dijadikan korban ya. Bahkan ada sumber menyatakan bahwa memang mereka sengaja menyasar perempuan dan anak-anak ya. Nah, kita kembali kepada permasalahan pokok pertanyaan dari subscriber tadi, apakah sah atau boleh saja kita memboikot suatu produk agar kita tidak membeli dan tidak menjualnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, jadi terlepas dari alasan-alasan memboikot, saya ingin membawa sahabat yang budiman itu masuk dalam ranah hukum perdata. Karena jual beli itu, kalau kita bicara masalah boikot dan memboikot, ya, boikot atau tidak diboikot, itu kita masuk dalam ranah jual beli, dan ranah jual beli itu masuk dalam ranah hukum perdata. Nah, bagaimana dalam hukum perdata sendiri terkait dengan jual beli? Maka kita lihat dulu, jual beli itu masuk dalam ranah lebih ya, masuk dalam ranah hukum perjanjian. Sehingga kita telusuri dulu apa yang menjadi syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian. Jadi secara normatif ya, syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian itu kita dapat jumpai di dalam kitab undang-undang hukum perdata Burgerlijk atau Burgerlijk Wetboek, yaitu pasal 1320, di mana di dalam ketentuan ini secara jelas menyatakan bahwa sahnya perjanjian apabila satu, jadi ini salah satu perjanjian ya. Jadi secara jelas menyatakan bahwa sahnya perjanjian atau perjanjian itu sah apabila satu, ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, kata sepakat di sini, sahabat dan budiman, adalah pertemuan dua kehendak atau persesuaian. Kalau persesuaian berarti tidak ada yang bertolak belakang. Ya, tidak ada pertentangan. Jadi ada persesuaian kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Pihak yang satu ingin menjual
barang yang diinginkan oleh pihak kedua dan pihak kedua ingin membeli barang yang diinginkan oleh pihak pertama, begitu pun sebaliknya. Jadi ada persesuaian kehendak. Dalam arti apa? Tidak ada paksaan di situ. Kalau sudah ada persesuaian sepakat itu berarti di situ tidak ada paksaan, berarti harus ada kebebasan untuk memberikan persetujuan. Itu arti sepakat, yang persesuaian kehendak. Kemudian syarat kedua dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, maka syarat keduanya adalah kedua belah pihak harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum. Jadi kedua belah pihak cakap. Cakap di sini selalu ditautkan dengan kedewasaan, sehingga hanya orang dewasalah yang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Ya. Kemudian ketiga itu harus memiliki objek atau hal tertentu. Ya, hal tertentu, objeknya harus jelas. Ya, atau tertentu itu mengandung makna bahwa objek yang menjadi perjanjian tadi, jual beli misalnya, itu harus jelas. Misalnya ini, ya, kalau kita mau beli ini snack ya, ini jadi jelas barangnya sudah ada memang, ya, objeknya sudah ada, maka itu menjadi salah satu keabsahan suatu perjanjian. Kemudian syarat yang keempat adalah bahwa memiliki kausa halal. Memiliki kausa halal artinya bahwa perjanjian itu memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi kalau kita melakukan perjanjian maka tidak boleh bertentangan dengan tiga hal tadi. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Nah, sekarang kita masuk kembali pada perkara pokoknya. Itu pertanyaan dari sahabat tadi yang subscriber ya. Apakah sah atau bolehkah kita melakukan pemboikotan terhadap suatu produk? Dari penjelasan ini maka dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang hendak melakukan perjanjian maka tidak boleh ada paksaan. Begitupun tidak boleh ada paksaan bahwa dia harus membeli suatu produk itu, juga tidak boleh ada paksaan bahwa dia tidak boleh membeli produk itu. Jadi kembali kepada masing-masing individu. Kalau sudah seperti ini, maka kita kembalikan kepada masing-masing individu. Apakah dia mau membeli barang itu, dan kata lain, apakah dia mau memasarkan barang itu atau tidak mau membeli. Kalau dia tidak mau membeli, apakah dia tidak mau membeli dalam artian sama sekali tidak mau membeli untuk selamanya. Itu kembali kepada individu masing-masing. Jadi kalau kita memboikot suatu produk, itu hukumnya sah, boleh-boleh saja, selama itu datang dari hati nurani kita, bukan karena dipaksa oleh siapapun, ya. Apalagi sekarang ini ditambah lagi dengan adanya fatwa MUI. MUI ini adalah organisasi keagamaan yang kita percaya, ya, dengan fatwa-fatwanya itu bisa memberikan kemaslahatan bagi umat, ya. Tapi intinya selama memboikot suatu produk, termasuk produk Israel, datangnya dari hati nurani kita, itu kan memboikot berarti kita berniat tidak akan membeli barang itu, juga tidak akan menjual barang itu hanya boikot. Kalau ini datang dari hati nurani tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tanpa ada ancaman dari pihak manapun, maka itu hukumnya sah, boleh saja. Nah, semoga penjelasan ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada subscriber saya yang sudah lama bertanya. Mohon maaf baru sempat saya jawab karena baru ada kesempatan. Makanya walaupun mati lampu begini, saya tetap membuang waktu, karena kalau menunggu lagi lampu menyala saya khawatir tidak ada waktu lagi. Dan demikianlah dari saya. Terima kasih atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Palestina.